Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2761, rencana dimulai. Dalam sekejap mata, 5 tahun telah berlalu. Periode ini sama sekali tidak berkesan bagi kelompok Armans di Uzira. Minos dan orang-orangnya tinggal sepanjang waktu di dalam markas mereka. Namun kelompok itu telah berkembang pesat. Minos tidak hanya membawa banyak sumber daya dari warisan Celestial sejati, tetapi ia juga telah mengumpulkan barang-barang penyimpanan luar angkasa dari musuh-musuh dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu. Banyak mayat Macabre Horde membawa serta barang-barang yang mereka miliki sebelum kematian mereka. Beberapa lusin barang-barang ini jatuh ke tangan Minos, yang menjadi persediaan bagi kelompok Supremes yang tinggal menyendiri di pos rahasia itu. Berkat hal itu, Tiolos naik level dari level 118 ke level 119, melampaui kultivasi Minos. Sementara itu, Abi dan Gloria telah mencapai level 116, sedangkan Ruth mencapai level 117. Berkultivasi di tahap ke-12 hanya sulit jika Anda tidak memiliki sumber daya. Namun, bagi individu yang bersedia mempertaruhkan sedikit fondasi mereka dan menikmati manfaat dari kekuatan yang lebih besar, hal itu mungkin layak dilakukan. Minos tidak pernah melakukan hal seperti ini selama bertahun-tahun karena basis kultivasinya jauh lebih unggul daripada rekan-rekannya. Ia akan membutuhkan sumber daya 2 atau 3 kali lipat untuk mencapai kemajuan yang sama seperti rekan-rekannya. Dan ini, tidak seperti apa yang terjadi dengan istri-istrinya, akan mengganggu basis kultivasinya saat ini. Tetapi bahkan pada level 118, Minos telah meningkatkan kekuatannya sedikit lebih baik, yang setara dengan peningkatan meditasi selama hampir 70 tahun pada tahun-tahun itu. Menghirup napasnya dan memanfaatkan temporal sense telah banyak membantunya. Sementara itu, Abi akhirnya mengubah teknik terakhirnya menjadi sebuah keterampilan. Menyelesaikan persyaratan yang diajukan Minos bagi kelompoknya untuk berangkat mencari kemajuan baru dalam misi mereka. Pada pagi hari baru, separuh kelompok menghadap area yang paling dekat dengan dunia luar di area bawah tanah tempat pos terdepan mereka berada. Minos dan mereka yang akan pergi bersamanya untuk mencari sekutu, sumber daya, dan informasi, berhadapan dengan mereka yang akan tetap tinggal untuk mengolah dan menjaga pos terdepan serikat. Tiolos, kau yang bertanggung jawab atas kelompok ini saat aku tidak ada, kata Minos kepada pria itu, yang telah ia jadikan anggota guild setelah mereka tiba di tempat ini. Jaga kelompok ini dan hindari masalah. Kami akan pergi sebentar, tetapi kami akan kembali secepatnya. Lain kali kami pergi, kau akan ikut denganku. Tiolos langsung setuju, sambil melihat ke arah Minos, Leger, Abi, Gloria dan Ruth, serta 4 Jenderal Armans yang akan melakukan perjalanan sekarang. Tenang saja. Pangkalan akan kembali beroperasi setelah Anda kembali. Minos mengangguk dan berbalik, mengaktifkan perangkat yang dimatikan, tetapi ketika dihidupkan, akan memungkinkan transportasi instan antara lokasi ini dan ngarai. Kelompoknya menghilang, seketika mencapai daerah dalam ngarai tempat sungai kecil mengalir. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di dekatnya ketika alat yang membawa mereka ke sana dinonaktifkan, menghilang sepenuhnya setelah beberapa detik. Minos dan kawan-kawan memandang dari satu sisi area ke sisi yang lain, memastikan tidak ada apapun yang menyaksikan pergerakan mereka. Yakin bahwa mereka sendirian dan tidak akan membahayakan keamanan markas mereka, mereka bergerak dengan Abi di depan. Abi mewarisi ingatan pecahan jiwa level 124 mengenai pengalaman perjalanan keberadaan itu. Wanita cantik berambut biru itu tahu persis kemana kelompok itu harus pergi untuk memulai pencarian informasi dari Odibran Redwound, tetapi juga untuk mencari rekrutan bagi serikat. Karena mereka tidak ingin mengambil risiko terlalu banyak di awal perjalanan ini, Abi membimbing kelompok tersebut menuju satu area dengan kendali paling sedikit oleh pasukan kerajaan. Kota-kota bebas di Pegunungan Timur. Mereka saat ini berada di timur benua, di daerah tempat para pendatang baru dari Okia tiba dan harus melewati banyak rintangan untuk masuk ke wilayah Uzira yang lebih makmur. Namun, markas kelompok itu berada di lokasi yang lebih baik, hanya berjarak 12 hari perjalanan bagi kelompok seperti mereka dari Pegunungan Timur. Pegunungan Timur membagi wilayah Uzira yang bebas dari pasukan kerajaan, tempat banyak suku yang mendukung keluarga kerajaan untuk mempersulit kehidupan para pendatang baru di benua itu berada. Di satu sisi pegunungan adalah sisi Uzira yang miskin tanpa kota-kota maju, dan di sisi lain adalah sisi yang kaya. Tempat keluarga penguasa mempertahankan kendali yang lebih besar atas hampir segalanya. Tepatnya di Pegunungan Timur terdapat sekelompok kota bebas yang sulit diakses, tempat para kelompok alien dan individu asli Okia diduga tinggal. Daerah ini dihuni oleh penduduk asli Uzira, orang-orang yang memiliki masalah dengan keluarga kerajaan dan pengikut mereka, atau bahkan mereka yang tidak cocok dengan penduduk benua lainnya. Berdasarkan apa yang telah didiskusikan Abi dengan kelompok itu, area ini memiliki cukup banyak orang untuk mereka periksa.
Dan peluang mereka untuk mendapat masalah karena mereka alien adalah praktis nol. Ini tidak berarti mereka tidak akan mengalami masalah bepergian ke daerah ini. Ada pemburu bayaran resmi dan tidak resmi yang mencari orang asing di pinggiran kota bebas Pegunungan Timur. Kepala siapapun yang bukan penduduk asli Uzira bernilai mahal, bahkan bagi para supremes. Ada daftar harga untuk orang asing. Semakin tinggi tingkat kultivasinya, semakin tinggi pula harganya. Orang asing lebih berharga, tetapi bahkan penduduk asli Okia pun memiliki harga yang bagus untuk kepala mereka. Seseorang bahkan tidak perlu berburu untuk memenangkan hadiah. Informasi yang mengarah pada penghancuran para penyerbu juga cukup berharga bagi para penguasa untuk mencari nafkah dengan mengadu domba para penyerbu di benua itu. Singkatnya, kota-kota di Pegunungan Timur tidak terlalu berbahaya untuk ditinggali, tetapi sebelum seseorang sampai di sana, apapun bisa terjadi. Hal ini terutama berlaku mengingat konfigurasi relief wilayah tersebut, yang mendukung penyergapan dan titik-titik di mana seseorang dapat mengamati puluhan ribu kilometer persegi. Untungnya, Abi tahu persis bahaya seperti apa daerah yang dia datangi bersama kelompoknya dan semua orang sudah siap untuk bertarung. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2762, Penyergapan dan Pemburu Bayaran. Dari tengah hingga akhir perjalanan menuju Pegunungan Timur, kelompok itu berjalan lancar di bawah pimpinan Abi dan nasihat sesekali dari Minos. Sekarang mereka perlahan mendekati daerah di mana mereka sudah bisa melihat gunung-gunung semakin tinggi, seperti medan di wilayah Uzira ini. Mengingat kondisi di daerah tersebut, bepergian melalui udara terlalu berbahaya, karena adanya titik penyergapan. Akibatnya, kelompok tersebut saat ini bepergian melalui darat, dengan kecepatan sedang, dan memperhatikan keadaan sekitar. Ada musuh di depan kita, Minos memperingatkan kelompok itu ketika dia merasakan penyergapan sekitar 1 kilometer dari tempat mereka berada sekarang. Semua orang berhenti mendengar peringatan pemimpin mereka sebelum ia memberi instruksi tentang cara melanjutkan. Leger, kau akan bertanggung jawab menghadapi dua orang yang datang dari utara. Kau akan mampu menghadapi mereka. Abi, Gloria, dan Ruth harus menyerang dua orang yang datang dari selatan. Sisanya akan menghadapi bagian belakang dan aku akan menghadapi bagian depan. Minos memimpin, sudah tahu arah mana yang harus mereka tuju. Kelompok itu bergerak mengikuti formasinya dan segera melintasi ruang yang menurutnya ada musuh di depan. Ketika mereka melihat sinyal Minos mengenai pergerakan musuh yang akan segera terjadi, masing-masing dari mereka mempersiapkan diri ketika yang pertama menyerang, dua orang dengan level 116. Menyerang dari utara, Leger langsung bergerak, sedangkan lawan lain yang ada di sana untuk mengepung mereka kehilangan momen terbaik untuk menyerang, malah diserang alih-alih mengejutkan target mereka. Minos tidak mempedulikan perjuangan rekan-rekannya, karena yakin bahwa mereka dapat menghadapi kesulitan. Hal terpenting baginya adalah menghadapi pemimpin musuh, yang ingin menghabisi kepala alien seperti mereka. Penduduk asli Uzira dengan kultivasi level 120 menyerang orang terkuat di kelompok targetnya sore itu, pria yang tingginya lebih dari 2 meter dengan 6 sayap di punggungnya. Namun Minos mengejutkan musuh dengan menyerangnya, bergerak begitu cepat hingga bahkan Supreme tingkat menengah ini tidak dapat mengimbangi pergerakannya. Apa? Teriak lelaki itu kaget saat ia muncul dari balik pohon terakhir yang menghalangi jalannya. Setelah melewati pohon itu, ia melihat pemandangan yang tidak ia duga akan terjadi sore itu. Semua rekan-rekannya telah berhasil dicegah karena serangan mereka berhasil ditangkis dengan telak oleh target mereka. Namun, pria ini tidak punya kesempatan untuk meratapi rekan-rekannya. Minos muncul di depannya dan, dengan sayap serafim, menebasnya, meskipun pria itu mengangkat pertahanannya sesaat sebelum dia berhasil dijangkau. Sesuatu yang aneh melahap perisai di kulitnya, membuatnya melemah menghadapi pria bermata emas mengerikan yang menatapnya sambil tersenyum. Sial, pria ini menyadari bahwa dia telah memilih lawannya dengan buruk hari ini. Ia selalu membanggakan kemampuannya memilih musuh yang tepat dalam perjalanannya. Namun hari ini ia menemukan sesuatu yang berada di luar jangkauannya. Minos menggerakkan salah satu tangannya dan menebas leher lelaki itu, memotongnya begitu cepat sehingga guncangan musuh masih terasa di wajah lelaki itu saat ia terjatuh ke tanah. Saat itu, para wanita Minos telah selesai membunuh musuh-musuh yang menjadi tanggung jawab mereka, sementara Leger telah menyelesaikan pekerjaannya. Para Jenderal Armans hanya harus berhadapan dengan satu lawan dan memenangkan pertarungan mereka bahkan sebelum Leger. Saat itu, para wanita Minos telah selesai membunuh musuh-musuh yang menjadi tanggung jawab mereka, sementara Leger telah menyelesaikan pekerjaannya. Para Jenderal Armans hanya harus berhadapan dengan satu lawan dan memenangkan pertarungan mereka bahkan sebelum Leger. Kumpulkan barang-barang mereka dan mari kita lanjutkan perjalanan. Ucap Minos sambil melakukan hal yang sama seperti yang akan dilakukan rekan-rekannya dalam beberapa detik berikutnya. Mereka terus maju tanpa keraguan setelah pembantaian ini, sesuatu yang dapat terjadi lagi kapan saja. Kemudian, rombongan akan berhenti untuk beristirahat selama beberapa menit dan makan di sela-sela percakapan sehari-hari yang telah mereka lakukan selama perjalanan tersebut.
Namun saat mereka membicarakan tentang barang-barang milik musuh sebelumnya, bertukar sumber daya dan barang dengan informasi dari kelompok itu, mata Minos berbinar dengan firasat tertentu. Rekrutan pertama kita di Uzira sudah dekat. Dia menunjuk ke arah barat dengan tongkat, sambil menarik perhatian rekan-rekannya ke arah itu. Ruth dan Gloria, kalian berdua akan menyelamatkan trio ini untuk kami. Kami akan membantu kalian dari balik bayang-bayang. Ia berdiri sebelum berangkat bersama kelompok itu, dengan hanya 2 wanita yang terlihat oleh musuh potensial di sekitarnya. Kedua wanita yang mengenakan baju zirah wanita tingkat tinggi itu bergerak ke arah yang ditunjukkan Minos, dan segera mendengar suara pertempuran di dekatnya. Kali ini mereka tidak disergap, tetapi sekelompok 3 pria asing di luar area tersebut. Saat melihat 3 penguasa level 113, kini diserang oleh kelompok yang dipimpin oleh seorang tertinggi level 117, kedua wanita itu segera saling memandang dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Keduanya terlahir sebagai pejuang. Ruth telah menjadi kultivator pendukung yang penting karena kemampuan regenerasinya, tetapi ia tumbuh sebagai seorang pejuang. Sedangkan Gloria, ia telah menunjukkan betapa kuatnya ia selama turnamen melawan saudara Stuart untuk mendapatkan Hydra Amulet. Keduanya maju seolah tak menginginkan apapun. Tak menyembunyikan kultivasi mereka saat berjalan melewati pepohonan dan bebatuan di jalan. Tiba di area miring tempat ketiga alien itu berada di saat-saat terakhir pertahanan mereka akan menjaga mereka tetap aman. Kelompok 5 penguasa dan 2 penguasa tertinggi, yang bertindak melawan penjajah dari Uzira, merasakan kedua wanita dari Minos. Pria terkuat di antara mereka, level 116, menatap Ruth, wanita terkuat di antara kedua wanita itu, dan matanya membesar. Ketertarikannya beralih dari 3 penguasa ke wanita-wanita ini, yang dapat memberinya sumber daya 30 kali lebih banyak daripada ketiganya jika digabungkan. Wah, aku tidak menyangka 2 wanita cantik dari luar daerah akan melewati kita hari ini, kata pria itu sambil berjalan melewati daerah itu seolah-olah dia tidak berpura-pura negatif. Wanita-wanita ini, apakah kalian tersesat? Aku dapat membantu kalian sampai ke tempat tujuan. Dia tersenyum sambil menyiapkan sesuatu. Begitu lelaki itu berhenti berbicara. Anak panah perak Merkuri terbentuk dari punggung Gloria, sedangkan Ruth menghilang, dengan cepat muncul di sisi kiri lelaki itu, menyerangnya dengan tendangan yang ditujukan ke salah satu panggulnya. Ketika pria itu mencoba mengejutkan Ruth dengan serangan balik yang dipersiapkan dengan baik, dialah yang terkejut. Dia merasakan dan melihat serangannya melewati tubuh Ruth tanpa mencapainya. Dengan menggunakan kemampuannya yang dapat membuatnya tak berwujud untuk sementara, Ruth melewati pria itu dan muncul di punggungnya. Pada saat itu, dia mengeraskan tubuhnya lagi dan melancarkan serangan sesungguhnya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2763, Kota Puncak Bukit. Tubuh Ruth mengeras, dan dia menyerang punggung lawannya yang sama sekali tidak berdaya. Dengan membentuk energinya ke salah satu tangannya seolah-olah itu adalah pedang, Ruth memotong tubuh lawannya untuk mencari titik vital. Bersamaan dengan serangan wanita manusia berambut hitam itu, dunia Merkuri muncul di area itu, menutupi tempat di mana ketiga penguasa yang diserang itu berdiri. Sementara beberapa anak panah beterbangan ke arah para penguasa dan para tertinggi lainnya di sana. Para penguasa tidak punya peluang melawan Gloria. Dalam waktu kurang dari 3 detik, mereka semua tumbang dengan lubang panah di kepala mereka, tewas dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Sang Supreme yang tersisa di area itu nyaris mempertahankan diri dari serangan mematikan, setelah salah satu lengannya terpotong oleh anak panah. Dia menatap luka merahnya, tetapi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak ketika tangan Merkurius muncul dari tanah dan mencoba meraih pergelangan kakinya. Brengsek, dia melompat mundur, tetapi saat melakukannya, dia merasakan getaran menjalar di tulang punggungnya. Pada saat itu, rekannya yang berlevel 117, kini dengan lebih dari 1 luka di sekujur tubuhnya, menghindari serangan dari Ruth. Namun, rantai biru energi spiritual terus melaju, mencapai individu berlevel 116 beberapa saat kemudian. Dia batuk darah saat merasakan tubuhnya dililit rantai Ruth ketika sebuah anak panah menembus dadanya, menyebabkan dia mengalami pendarahan dalam dan luar. Gloria bertindak melawan Supreme yang terlemah dalam pertarungan ini, sekaligus memfokuskan sebagian besar penguasaannya untuk menekan musuh level 117. Sial, kau tahu siapa aku? Kenapa kau melakukan ini? Kenapa kau melawanku seperti ini? Apa kau tidak tahu bahayanya? Tanyanya dengan marah. Hampir kehilangan kendali atas kata-katanya saat merasakan luka di sekujur kaki dan lengannya, tetapi juga tidak mampu melakukan serangan balik. Kelompokku akan menyusul. Dia hendak melontarkan ancaman yang akan didengar oleh setiap kultivator kuat setidaknya 100 kali dalam perjalanan mereka, ketika Abi bergerak, muncul di dalam tubuhnya. Sambil memperkuat sebagian tubuhnya, dengan dukungan saudara perempuan haremnya, Ruth menghancurkan bagian bawah tubuh musuh. Setengah bagian atasnya dibiarkan utuh, sementara lelaki itu berteriak nyeri.
Merasakan sensasi saraf spiritualnya terputus dan tubuhnya memar hingga tingkat yang tidak pernah ia duga akan ia derita. Dia melihat ke bawah dan melihat bagaimana lebih dari 55% keberadaannya tidak ada lagi, kini tersebar di sekelilingnya. Itu menjijikkan. Gloria menatap Ruth dengan ekspresi kesal. Kau mengotori gaunku, benarkah? Si cantik berambut hitam meminta maaf dengan tatapannya ke arah Gloria. Aku minta maaf soal itu. Kupikir kau berada di luar jangkauannya. Ngomong-ngomong, Ruth melangkah maju dan mengakhiri keberadaan menyedihkan dari Supreme level 117 itu. 3 penguasa level 113 menyaksikan semua ini dengan mulut ternganga, tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau apakah semuanya akan berakhir baik bagi mereka. Mereka bertiga menyaksikan sisa kelompok Ruth dan Gloria meninggalkan bayang-bayang di sekitarnya. Menyadari bahwa situasi mereka sekarang lebih rumit daripada yang mereka duga beberapa saat yang lalu. Kedua wanita yang telah menghancurkan kelompok musuh mereka hanya mengabaikan mereka saat mereka membersihkan pakaian mereka dari sisa-sisa musuh mereka. Sementara itu, seorang pria dengan rambut putih panjang dan mata emas berdiri di samping mereka. Dia menghancurkan penghalang terakhir pertahanan mereka dengan sentuhan jari kelingkingnya. Ketiganya menyadari bahwa makhluk bersayap ini bahkan lebih berbahaya daripada kedua wanita itu dan melupakan makhluk lain di sekitarnya untuk fokus padanya. Meneguk. Minos mengangkat salah satu tangannya dan berkata, "Namaku Minos Stuart. Istri-istriku baru saja menyelamatkan nyawa kalian, jadi kurasa aku berhak atas keberadaan kalian." "Benar?" tanyanya dengan cara yang tampaknya simpatik, tetapi isi pidatonya agak mengganggu. Bagaimana mungkin kelompok ini menentang kata-katanya? Ketiganya mengangguk serempak, tapi tentu saja dia punya hak atas hidup mereka. "Bagus." Minos tersenyum puas dan melanjutkan, "Tapi aku tidak akan menjualmu kepada para penguasa Uzira, aku juga tidak akan memperbudakmu. Sekarang kau punya kesempatan untuk menerima segelku dan menjadi anggota Armans, atau menolak dan baiklah." Ia berhenti di bagian ini, membiarkan ketiga orang ini menyimpulkan apa yang ada dalam pikirannya untuk diri mereka sendiri. "Apa jadinya?" tanyanya beberapa saat kemudian. Ketiganya berlutut di depannya, tidak ragu menerima segel Minos. Mereka adalah alien yang datang ke dunia ini untuk mencari peluang dan akhirnya tiba di Uzira setelah berabad-abad di Okia. Mereka tahu apa itu Armans dan bagian dari ketenaran serikat tersebut. Prioritas mereka bukanlah mempertahankan otonomi mereka, tetapi mempertahankan kehidupan mereka. Hari ini mereka hampir kehilangan itu, jadi bukan saatnya sekarang dengan kesempatan untuk bergabung dengan kelompok yang kuat mereka akan mencoba sesuatu yang bodoh. "Kami mengabdikan hidup kami kepada Armans," kata mereka bertiga saat menerima segel jiwa yang dirancang Minos. "Baiklah, sekarang kalian adalah rekrutan Armans, di bawah komandoku di pos Uzira." Minos mengumumkan sambil menyerahkan tanda pengenal sementara kepada mereka. "Kalian akan menyelesaikan pendaftaran serikat kalian saat kami menyelesaikan misi kami saat ini dan kembali ke pos rahasia serikat. Untuk saat ini, kalian akan menemani kami ke Hilltop City." Ketiganya ingin mencapai tempat ini, yang terkenal di wilayah itu dan di antara para penyerbu dari Uzira. Namun, mencapai rumah para penyerbu dan pemberontak bukanlah hal yang mudah. "Ketua, Komandan Minos, koreksi salah satu Jenderal Armans. Komandan Minos, kita hanya berjarak 2 hari dari Hilltop City, tetapi jarak itu menipu. Akan sulit untuk sampai di sana, bahkan dengan kekuatan luar biasa yang Anda miliki, kelompok kami," kata pemimpin ketiganya. "Jangan terlalu banyak berpikir. Ceritakan saja kisah kalian dan jelaskan apa yang kalian ketahui dan masalah apa yang bisa kalian timbulkan. Aku akan mengurus semuanya," kata Minos sambil memberi isyarat agar kelompok itu bergerak maju di bawah kepemimpinannya. "Lakukan ini selama perjalanan. Kita tidak boleh membuang waktu." Dengan barang-barang milik korban yang terkumpul, mereka melanjutkan perjalanan menuju Hilltop City. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2764 mendapatkan tempat duduk di meja. Ketiga rekrutan Armans baru menceritakan kisah mereka kepada kelompok itu. Mereka berbicara tentang dunia asal mereka hingga apa yang telah mereka alami di Okia. Mereka punya banyak waktu untuk membicarakan masa lalu mereka dalam 2 hari sejak mereka bergabung dengan Guild, sehingga kelompok Minos dapat memahami masalah yang mungkin mereka hadapi. Bahkan penguasa yang kecil pun berpotensi menimbulkan masalah besar. Namun, tidak satu pun dari mereka berada dalam situasi yang bermasalah. Mereka telah tiba di benua itu 5 tahun lalu dan telah melakukan perjalanan hampir tanpa diketahui. Mereka akan pergi ke Hilltop City untuk melindungi diri mereka sendiri di benua yang berbahaya ini. Ada pasukan pemberontak di daerah itu yang menerima rekrutan baru. Namun, seseorang harus pergi ke satu kota di daerah Hilltop City untuk mendapatkan tempat yang aman dengan kemungkinan untuk berkembang. Satu-satunya pilihan lain bagi penyerbu adalah bersembunyi dan tinggal di selokan. Karena keduanya hanyalah penguasa, mereka bersedia mengambil risiko untuk mencapai sesuatu yang gagal dilakukan Leger dalam perjalanan pertamanya melalui Uzira. Namun, semua ini tidak mengejutkan kelompok Minos.
Meskipun mereka tidak begitu mengenal Uzira, mereka sudah terbiasa dengan benua itu dan bagaimana keadaan di sana. Tetapi mereka senang karena anggota pertama kelompok itu tidak mungkin mendatangkan masalah bagi serikat. Sementara itu, ketiganya menyaksikan dengan kaget saat kelompok mereka melaju di sepanjang jalan menuju Hilltop City. Menghabiskan 2 hari perjalanan yang paling melelahkan seolah-olah perjalanan menanjak itu mudah. Minos dan rekan-rekannya menghadapi semua penyergapan di jalan mereka. Penyergapan yang dapat mereka tangani, mereka lawan dan kumpulkan lebih banyak barang simpanan dari para pemburu. Penyergapan yang tidak dapat mereka lawan, mereka hindari, mengikuti rute alternatif yang dirancang oleh Minos. Kini mereka telah mencapai daerah aman, tempat para pemburu tidak berani pergi jauh, mengingat besarnya jumlah pemberontak dan penjajah di sana. Minos memandang ke depan dan melihat para pembudidaya seperti mereka berjalan atau bahkan berdiri di beberapa titik saat mendaki ke puncak bukit. Jelas merupakan formasi yang lebih damai daripada perjalanan ke sana. Ada yang berdiri di samping gubuk, ada pula yang di depan kios-kios kecil yang menjajakan barang dagangan, seolah-olah itu adalah pasar bebas. Penjaga dengan pakaian serupa berdiri di titik-titik tertentu saat pendakian, mengamati latar belakang dengan tatapan tajam. Minos dan kelompoknya melihat kota besar yang dibangun di atas bukit dari titik ini ketika mereka menyadari bahwa mereka berada di tempat yang mirip dengan pinggiran kota. Bahkan ada anak-anak yang berkeliaran, tidak ada satupun yang ditemani oleh orang dewasa, sesuatu yang aneh bagi orang-orang seperti Minos dan istri-istrinya. Mereka menyipitkan mata dan menatap Minos saat dia menyadari apa artinya ini. Entah ini adalah tempat yang begitu miskin sehingga banyak anak yatim dan anak-anak dari orang tua yang sibuk bebas datang dan pergi. Atau kota ini begitu aman sehingga anak muda dari kelas bawah bisa datang dan pergi dengan bebas. Minos membayangkan kemungkinan pertama adalah yang paling mungkin, mengingat betapa buruknya pakaian dan kekurangan gizi banyak anak-anak itu. Sepertinya Hilltop City tidak seindah yang kita kira, kata Abi saat dia melihat beberapa tatapan sinis ke arahnya. Itu tidak aneh, kata salah satu penguasa kelompok itu. Nyonya, orang-orang dari kota ini ditekan dari semua sisi. Fakta bahwa tempat ini ada di benua seperti Uzira sudah mengesankan. Kita tidak bisa menuntut terlalu banyak. Pukul 23.18 itu tidak aneh, kata salah satu penguasa kelompok itu. Nyonya, orang-orang dari kota ini ditekan dari semua sisi. Fakta bahwa tempat ini ada di benua seperti Uzira sudah mengesankan. Kita tidak bisa menuntut terlalu banyak. Minos tidak membantah pendapat rekrutan itu, tetapi dia tidak merasa bahwa segala sesuatunya sesederhana itu. Mereka terus maju, membicarakan tentang bagaimana Hilltop City terlihat dan berbagai hal menarik yang menarik perhatian mereka. Kota itu jelas dibangun bertingkat-tingkat. Semakin tinggi bukit yang Anda lalui, semakin tinggi pula level rata-rata para petani yang datang dan pergi melalui jalan-jalan dan gedung-gedung di sepanjang jalan. Beberapa tempat memiliki titik distorsi tertentu, tetapi warga yang datang dan pergi mengikuti pola yang disaksikan kelompok tersebut. Tepat saat kelompok itu hendak memasuki area di mana Supremes berkuasa. Para penjaga yang bertugas di salah satu jalan memandang ke arah Abi dengan pandangan berbeda sebelum menutup jalan bagi mereka. Ahli Nujum tidak bisa memasuki bagian kota ini tanpa izin terlebih dahulu, kata seorang penjaga sambil melihat ke arah Minos dan wanita berambut biru di sebelahnya. Para ahli Nujum diterima di kota itu. Namun, seorang ahli Nujum di Uzira adalah anggota keluarga kerajaan atau musuh bebuyutan keluarga itu. Seorang kultivator seperti itu akan terlalu berbahaya untuk diterima dengan mudah di kota mereka. Hilltop City mengharuskan tipe orang tertentu untuk melalui protokol keamanan luar biasa jika mereka ingin mengakses sisi kota yang paling kuat dan makmur. Bagaimana kita melakukannya? Tanya Minos. Tidak ingin terjadi kekacauan di tempat ia bermaksud mengumpulkan informasi. Kalian bisa pergi ke pos identifikasi di sana. Penjaga itu menunjuk ke arah sebuah bangunan berbentuk bola, sekitar 3 km dari tempat mereka berdiri. Melihat tempat yang dimaksud, Minos mengucapkan terima kasih atas informasinya dan bertanya kepada pria di level 118, ngomong-ngomong. Bisakah kau memberitahuku di mana aku bisa menemukan lokasi perekrutan di sekitar sini? Apakah Anda tertarik untuk mencari pasukan untuk bergabung? Penjaga itu tidak terkejut dengan pertanyaan Minos. Sudah menjadi hal yang umum bagi orang-orang, bahkan di level mereka, untuk mencari organisasi untuk bergabung. Minos tersenyum misterius. Ya, kami sedang mencarinya. Dia berbohong dengan sadar. Kalau begitu, kalian beruntung. Raven Roses dan Fireflyers adalah dua pasukan lokal besar yang sedang merekrut minggu ini. Saran penjaga itu, kalian dapat menemukan titik pendaftaran seleksi untuk kedua pasukan di alun-alun utama. Ia kembali menunjukkan tempat lain bagi kelompok itu untuk dituju, sekarang menunjuk ke daerah yang lebih jauh, sekitar 11 km. Untungnya, geografi kota ini memudahkan untuk melihat tempat-tempat jauh seperti itu. Minos berterima kasih kepada para penjaga dengan memberi mereka beberapa koin umum dari daerah tersebut.
Cincin khusus yang mereka kumpulkan selama pelarian mereka dari batu terkutuk dan jalan menuju kota ini sangat berguna untuk momen ini dalam rencana Minos. Bos, mengapa kau menanyakan hal itu? Tanya salah satu penguasa dalam kelompok itu. Minos tertawa saat memimpin kelompok itu. Tidak ada tempat yang lebih baik daripada di sana untuk merekrut anggota guild kita sendiri. Ketiga pendatang baru dalam kelompok itu memahami tujuan Minos, tetapi mereka juga khawatir. Itu akan membuat kita berhadapan dengan dua kekuatan lokal itu, bos. Armans juga merupakan pasukan utama Zokaro. Mungkin kita perlu menciptakan tempat di meja para pemimpin lokal ini. Mata Minos berbinar saat ia pertama kali memimpin kelompoknya ke pos identifikasi penjaga lokal. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2765, Pertemuan Tak Terduga. Kelompok itu tiba di pos identifikasi beberapa menit kemudian ketika mereka menemukan tempat yang mirip dengan pos perbatasan. Tempat para pendatang baru harus melalui pencarian dan membenarkan diri mereka. Minos berhenti di dekat sebuah counter di depan kelompoknya dan langsung berbicara kepada salah satu penjaga di sana. Saya mencari izin bagi para ahli nujum untuk masuk jauh ke dalam kota. Saat Minos mengatakan itu, para ahli nujum, beberapa penjaga, dan orang-orang yang ada di sana untuk mengambil izin atau menyelesaikan masalah lain, mengalihkan pandangan mereka ke arahnya. Para ahli nujum, bahkan mereka yang merupakan musuh keluarga kerajaan, tidak disukai oleh pasukan pemberontak atau penjajah di seluruh benua. Mereka yang ditindas oleh pasukan berdaulat memiliki kebencian yang begitu kuat sehingga sulit mengabaikan asal-usul seorang ahli nujum. Ahli nujum, jumlah mereka makin banyak, tanya seorang pria di daerah itu, melihat satu kelompok lagi yang membawa seorang ahli nujum tiba di Hilltop City. Para ahli nujum bisa tinggal di gua mereka dan tidak pernah keluar ke siang hari. Dengan begitu, dunia akan menjadi tempat yang lebih baik. Komentar-komentar negatif sampai ke telinga Abi, membuatnya menoleh ke arah orang-orang itu. Namun, kebanyakan dari mereka tidak menatap langsung ke arahnya, berpura-pura tidak mengatakan apa-apa. Penjaga di depan Minos membuat ekspresi tidak menyenangkan, tetapi dia melanjutkan proses penerimaan Abi ke kota. Anda harus mengisi formulir ini dan meninggalkan sumpah Anda, kata pria itu sambil menyerahkan kontrak khusus yang akan memaksa Abi untuk mengikuti apa yang tertulis di sana. Minos memahami peraturan di tempat ini dan tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesan dengan model pengendalian diri yang kuat yang dianut oleh tempat ini. Abi membaca dokumen itu dan menandai bagian yang telah dibacanya sebagai kesimpulan, sementara Minos melihat ke sekeliling, melihat beberapa individu lain, non-necromancer. Menandatangani perjanjian serupa. Perjanjian di sana pada dasarnya mengatakan bahwa ahli nujum dan jenis kultivator khusus lainnya tidak akan menggunakan kemampuan mereka di Hilltop City kecuali nyawa mereka dalam bahaya. Dan bahkan jika mereka harus melindungi diri mereka sendiri, mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mematikan dan hanya dapat melindungi diri mereka sendiri. Mayat hidup dilarang keras, bersama dengan sumber daya negatif dan mereka yang dapat menyebabkan kematian. Benda negatif, mayat, dan lain-lain dapat dipindahkan ke dalam benda penyimpanan luar angkasa, tetapi benda-benda tersebut tidak dapat dipanggil dalam kondisi apapun. Selain itu, seseorang harus menerima peraturan setempat dan hukuman atas pelanggaran dengan mengikuti aturan-aturan ini, yang, omong-omong, jauh dari sederhana. Di antara mereka, para ahli nujum harus membayar ganti rugi atas kerusakan publik yang disebabkan oleh orang-orang yang menyerang mereka. Itu aturan yang cukup ketat, bukan? Minos bertanya kepada penjaga saat Abi selesai menandatangani dokumen dan mengambil sumpahnya. Ya, tentu saja, kota ini milik kita, bukan milik para necromancer. Jika ada di antara mereka yang ingin datang ke sini, mereka harus siap dengan cara-cara kita. Jika tidak, lebih baik tidak datang sama sekali, kata penjaga itu dengan nada tegas, sambil mempersilakan Minos dan kelompoknya untuk pergi. Minos tersenyum pada Supreme tingkat rendah ini, membuat penjaga itu menundukkan kepalanya kemudian dan memikirkan kembali kata-kata yang baru saja diucapkannya. Saya minta maaf soal itu. Penjaga itu berkeringat dingin saat dia merasakan sesuatu yang aneh. Meneguk, kau tidak boleh terlalu berhati-hati. Ia membenarkan dirinya sendiri. Jaminan apa yang bisa kita dapatkan bahwa para ahli nujum di daerah ini bukanlah penyusup yang dikirim oleh keluarga kerajaan jika mereka tidak menandatangani perjanjian semacam itu? Itu masuk akal. Minos berhenti mendesak pria itu sebelum bertanya, tapi apa gunanya membatasi hanya tipe pembudidaya tertentu? Aku bisa menjadi utusan dari keluarga kerajaan dan kau tidak mencoba membatasiku. Yang lebih senior tidak boleh bercanda soal itu. Saran penjaga itu, sebelum menjawab Minos, bagaimanapun, kota ini punya metodenya sendiri untuk menghadapi para kultivator, normal. Yang kami khawatirkan adalah mereka yang mampu menciptakan pasukan mereka sendiri. Itu masuk akal. Minos menatap Abi dan melihat bahwa dia telah selesai. Seseorang seperti Abi, dan berlevel tinggi, mungkin bisa muncul sendirian di area itu dan membuat bahkan Supremus level tinggi bangkit dari kubur mereka.
Satu saja dari mereka akan cukup untuk menimbulkan kekacauan. Tak lama kemudian, Abi menerima kartu identitasnya, dan mereka dapat melanjutkan perjalanan. Namun, penjaga yang ketakutan dengan Minos memberikan beberapa nasihat lagi kepada kelompok itu. Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan langsung pergi ke pusat kota sekarang. Kelompok lain dengan ahli nujum yang kuat sudah pergi ke sana sebelumnya. Ada kemungkinan kamu akan dikira kelompok mereka kalau kamu pergi sekarang. Itu bisa membuatmu mendapat masalah. Ahli nujum yang kuat, level berapa? Tanya Abi. Itu tidak bisa kukatakan. Semua ahli nujum tingkat 12 kuat. Fakta bahwa para penjaga kota ini tahu apa yang bisa dilakukan Abi tidak berarti mereka tahu kultivasinya yang sebenarnya atau kultivasi orang lain yang memiliki kekuatan yang sama dengannya. Para penjaga ini membawa benda-benda yang bisa mengidentifikasi ahli nujum. Minos dan yang lainnya mengucapkan terima kasih kepada penjaga atas informasinya, tetapi mereka menuju ke pusat kota. Mereka harus merekrut anggota serikat, tetapi itu bisa dilakukan nanti. Sekarang mereka ingin pergi ke tempat terpenting di kota untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan informasi yang ingin dicari Minos di sana. Mengenai peringatan penjaga, mereka berterima kasih. Tetapi Minos menyadari bahwa ada baiknya menentang rekomendasi penjaga dan segera bergerak menuju bangsal pusat Hilltop City. Sesuatu di pusat kota itu sepertinya akan membuahkan hasil baginya, mengingat apa yang ditunjukkan kompas Nautilus kepadanya saat ini. Mereka kembali ke jalan yang mereka lalui sebelumnya, dan segera tiba di titik di jalan tempat para penjaga tadi berada. Kali ini mereka tidak dihentikan, karena perjanjian yang ditandatangani Abi telah mengubah cara pandang para pria itu terhadapnya. Mereka masuk lebih dalam ke dalam kota. Segera tiba di suatu area tempat bahkan para Supremes tingkat menengah berjalan di jalan-jalan dan tipe kultivator yang paling umum di sana adalah Supremes yang baru dipromosikan. Minos dan kelompoknya masih harus membiasakan diri dengan seberapa umum kultivator tahap ke-12 awal di Uzira. Namun, Hilltop City agak berbeda dari yang biasa, karena merupakan salah satu dari sedikit tempat di mana para pemberontak dan penjajah dapat hidup dengan tenang. Namun, saat mereka memasuki jalan dengan beberapa pilihan bisnis, toko, dan restoran yang tampaknya terkenal, mengingat kemewahan daerah tersebut, Minos berhenti saat mencium sesuatu. Saat menoleh ke belakang, ia melihat seseorang yang telah melihat dirinya dan kelompoknya juga. Minos, kata sebuah suara yang hampir dikenali oleh semua orang dalam kelompoknya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2766, Aliansi Informal. Ketika Minos hendak melihat siapa yang memanggil namanya, tidak ada yang melihat selain Isolde. Tepat di belakang wanita cantik berambut oranye itu adalah Millicent, yang memandangnya dengan keterkejutan yang sama sekali berbeda dari peramal itu. Oh, aku tidak menyangka akan bertemu kalian lagi secepat ini. Millicent mengamati kelompok Minos dengan saksama, dan langsung menyadari bahwa rata-rata mereka lebih kuat. Bahkan mereka, seperti Minos, yang belum berevolusi dalam level, kini lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan Isolde, yang sudah memiliki firasat tertentu tentang Minos, tidak dapat menahan diri untuk tidak menonton dalam diam setelah memanggilnya. Sepertinya takdir kita memang saling terkait. Minos bergumam sambil menyapa mereka, tanpa repot-repot memperkenalkan ketiga sahabat barunya kepada kedua wanita yang saat itu sedang sendirian. Tetapi Millicent memperhatikan bahwa ada wajah-wajah berbeda di kelompok ini, begitu pula dengan banyak teman yang diselamatkan Minos pada hari pelarian itu. Mana teman-temanmu? Tanyanya sambil menghampiri Minos dan mencium salah satu pipinya, tanpa repot-repot menyapa istri-istrinya. Abi, Gloria, dan Ruth memperhatikannya dengan saksama, diam-diam merasa kesal. Namun, mereka tidak peduli dengan persahabatan Millicent dan hanya berdiri diam di samping Minos. Mereka ada di markas besar kami. Kami menghabiskan sebagian besar tahun-tahun ini dalam pengasingan di daerah yang kami pilih sebagai rumah kami. Minos tidak menyembunyikan kebenarannya. Apa yang kau lakukan di sini? Mungkin sama sepertimu, Isolde yang menjawab. Mencari sekutu. Kupikir pasukanmu berada di seluruh benua. Kami tentu memiliki dan memiliki pendukung di sekitar Uzira. Namun, sebagian besar dari mereka yang kami tinggalkan saat kami ditangkap sudah meninggal. Di penjara selama bertahun-tahun tidak banyak membantu kami, menurutku. Millicent bercanda tentang situasi buruknya. Sayangnya, kamu belum cukup berkembang. Kalau tidak, aku akan menjadikanmu sekutuku. Minos tersenyum pahit dan bertanya, apa arti aku bagimu sekarang? Seorang teman, mungkin pendukung eksternal, tapi bukan sekutu. Menjadikanmu sekutuku akan menjadikanmu target, jadi sebaiknya kita tidak memikirkannya dulu. Dia menatap wanita cantik berambut putih itu dengan tatapan aneh. Entah kamu sangat memperhatikan pasanganmu, atau kamu memang sangat pintar. Saya keduanya. Dia tertawa. Apakah kau ingin menemani kami ke tempat yang lebih pribadi? Kita bisa saling membantu dengan cara lain selain aliansi formal. Isolde menyarankan, dan segera mendapatkan persetujuan Minos. Kelompok itu menuju ke sebuah gedung besar di jalan tertinggi ketiga di Hilltop City,
tempat rumah lelang paling terkenal di daerah itu berada. Tempat ini memiliki ruangan khusus yang berguna untuk negosiasi di siang hari dan mereka segera mendapatkan salah satu ruangan ini. Kami tidak akan membentuk aliansi yang lebih formal saat ini untuk melindungi Anda dari musuh-musuh kami. Namun, kami dapat memanfaatkan keberadaan satu sama lain di sini. Apa yang ada dalam pikiran kalian? Tanya Minos saat ia duduk berhadapan dengan kedua wanita itu, dengan sebagian besar kelompoknya berdiri di sekitar ruang negosiasi bergaya vintage yang indah ini. Dengan berbagai makanan ringan dan minuman tersedia, kami dapat membantu Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan dengan menggunakan pengaruh kami. Dan Anda akan membantu kami mendapatkan apa yang kami inginkan dengan bekerja sama dengan beberapa kontak yang akan kami temui selama beberapa hari ke depan. Aesop menjelaskan secara dangkal. Millicent bertanya kepada mereka, apa yang kalian inginkan? Abi berkata, informasi tentang seseorang dan rekrutan. Namun, kami bisa mendapatkan rekrutan itu sendiri. Aku tidak yakin soal itu, sayang. Millicent tersenyum pada ahli nujum muda di depannya. Pasukan lokal sangat terbatas dan saling berdekatan. Mereka harus begitu, mengingat betapa sulitnya menjaga tempat ini tetap beroperasi. Ya, begitulah. Kau mungkin berpikir akan mampu menarik beberapa nama ke pihakmu tanpa menarik perhatian lokal, tetapi bahkan mereka yang tidak diinginkan pasukan lokal di pihak mereka. Mereka tidak akan membiarkanmu mengambil mereka begitu saja, tanpa kesepakatan dengan pasukan tersebut terlebih dahulu. Aesop menatap Minos dengan serius. Mungkin kita perlu duduk satu meja dengan para pemimpin tempat ini, usul Minos. Kami dapat membantu Anda dalam hal itu. Aesop mengerti apa yang ada dalam pikirannya. Sebenarnya, itu sudah menjadi rencana kami. Kami dapat mengubah kelompok Armans Anda menjadi faksi Hilltop City yang lebih kecil. Sejak saat itu, Anda tidak akan memiliki masalah dalam merekrut kultivator dan Anda akan dapat membantu kami dengan rencana kami. Millicent memandang Minos dan bertanya, dari siapa kamu membutuhkan informasi ini? Seseorang bernama Odibran Redtwain, jawab Minos. Aesop dan Millicent langsung membeku ketika mendengar nama ini, tidak menyangka bahwa Minos sedang mencari orang seperti itu. Bolehkah saya bertanya mengapa Anda mencari informasi tentangnya? Tanya Aesop. Itu terkait dengan warisan yang kami ambil bagian dan aku menyelesaikannya. Fragmen jiwa dari warisan itu memberiku misi yang terkait dengannya. Minos hanya mengatakan itu, tidak tahu apakah perlu disebutkan bahwa misi ini melibatkan pemusnahan apapun yang terkait dengan seorang kultivator seperti itu. Apakah ini orang yang rumit? Gloria bertanya kepada sang peramal. Wanita berambut jingga itu mendesah sambil bersandar di sandaran kursinya. Tentu saja, dia sudah meninggal, kalau kau ingin tahu. Tapi dia cukup mengesankan saat masih hidup dan meninggalkan warisan yang luar biasa. Millicent berkata dengan tulus, saya sarankan Anda menyerah pada misi ini jika tidak ada konsekuensi yang serius bagi Anda. Sejujurnya, saya sendiri tidak akan terlibat dalam apapun yang berhubungan dengannya. Ini mengejutkan semua orang yang mengetahui identitas asli Millicent. Bagaimana mungkin seorang wanita yang mampu memberontak terhadap sebuah keluarga yang seharusnya memiliki kaum celestial di pihaknya? Berbicara dengan begitu serius tentang seorang kultivator seperti itu, bisakah kau lebih spesifik? Pecahan jiwa itu tidak berbicara tentang hukuman dalam misi itu. Tapi aku mendapat banyak manfaat darinya. Aku tidak ingin mengambil risiko kecuali jika itu sesuatu yang benar-benar mengerikan. Millicent menatap Aesop dan melihat wanita itu mengangguk setuju padanya. Dia menarik napas dan berkata, mereka mengatakan bahwa Odibran Redtwain telah memasuki alam atas. Mata setiap orang di ruang negosiasi itu terbelalak. Sementara Minos tak dapat menahan diri untuk mempertimbangkan kembali semua yang diketahuinya tentang pecahan jiwa level 124 dan tingkat bahayanya misi semacam itu. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2767, seorang pria yang berada di alam atas. Apa maksudmu? Minos bertanya setelah hampir 30 detik terdiam, memikirkan apa yang didengarnya dari Millicent setelah keterkejutan awalnya. Bagaimana dia bisa mati jika dia memasuki alam atas? Dan bagaimana kau tahu itu? Pertanyaan yang diajukan Minos wajar saja. Memang, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa seseorang yang telah meninggal telah memasuki alam atas, dan juga bagi seseorang untuk mengetahui sesuatu yang seharusnya sangat dirahasiakan dan hanya diketahui oleh orang tersebut. Tetapi Minos dan semua orang di sekitar Millicent dan Aesop hanyalah orang-orang biasa yang tidak pernah berhubungan dengan Celestial. Minos adalah orang yang paling tidak bodoh dari semuanya. Tetapi orang yang telah ia hubungi dan ajak bicara adalah Celestial sejati dan bukan hanya Celestial biasa. Ia tidak tahu banyak hal yang diketahui oleh kedua wanita super berpengalaman ini. Millicent mencoba menjelaskan, berbicara dengan nada serius yang jarang ia tunjukkan bahkan saat melawan lawan yang mematikan dan kuat. Yah, kedengarannya tidak masuk akal, tapi itulah yang dikatakan cerita. Dan meskipun saya tidak punya bukti bahwa dia benar-benar melakukannya, sumber yang kami miliki sangat dapat diandalkan. Lupakan gagasan tentang alam atas yang kau miliki.
Tempat ini sungguh luar biasa dan istimewa. Berlalunya waktu saja tidak akan mengalahkan mereka yang mampu memasukinya. Mereka mungkin terbunuh dalam pertarungan, tetapi tidak mungkin salah satu dari mereka mati karena usia tua. Hal itu sudah diketahui Minos dan beberapa temannya. Millicent melanjutkan, tetapi adalah mungkin untuk memasuki alam atas tanpa harus mencapai status untuk memasukinya. Orang-orang di kelompok Minos mengerutkan kening karena tidak mengerti. Aesop turun tangan untuk membantu kelompok itu memahami. Legenda mengatakan bahwa dia memasuki alam atas, terluka parah karena mengikuti seseorang yang membuka gerbang fajar, dan memasuki alam atas sesuai aturan. Secara teknis itu tidak mungkin terjadi, tetapi dia diduga berhasil dan menghabiskan beberapa detik di sana, sampai dia ditolak dan dikirim kembali. Namun, itu sudah cukup baginya untuk menyembuhkan semua lukanya yang sebelumnya mematikan. Tidak hanya itu, dia yang tadinya hanya seorang Supreme level 124 naik ke level 125, setelah itu, menjadi seorang Celestial. Legenda Odibran Redwound semakin misterius dari sana. Begitu kembali ke benua itu, ia menuntaskan dendam yang hampir membunuhnya, dan kemudian mendirikan keluarga baru. Anehnya, ia tidak lagi memiliki batasan dalam membuat anak, bahkan pada level setinggi itu. Dia hidup 1 juta tahun lagi setelah masuk ke alam atas yang legendaris dan memiliki 103 anak. Pada akhirnya, dia meninggal. Sebagian besar anak-anaknya telah meninggal dan tidak meninggalkan warisan yang sama seperti dia, tetapi beberapa masih hidup dan termasuk di antara keluarga terkuat di benua itu. Tidak hanya itu, konon ada cabang-cabang keturunannya bahkan di luar Zokaro. Millicent selesai menjelaskan sejarah entitas tunggal ini dalam sejarah Zokaro. Hal terpenting tentang nama ini adalah bagaimana ahli warisnya mewarisi bakat kultivasinya dan bahkan mengembangkannya dari generasi ke generasi. Anda mungkin berpikir bahwa keluarga saya adalah yang terkuat di Uzira karena kami telah mendominasi benua ini begitu lama. Namun, kami berhasil mencapai ini karena kami selalu tahu dengan siapa kami harus bersekutu. Sejak zaman dahulu, keluarga kerajaan telah terhubung dengan ahli waris Odibran Redwound. Saya hanya dapat memberitahu Anda betapa suksesnya kisah ini sejauh ini. Saya tidak perlu memberitahu Anda betapa mengerikannya melawan mereka, bukan? Dia menatap Minos dengan penuh tanda tanya, sementara suaranya mengandung nada nasihat yang mengkhawatirkan. Apakah kau bagian dari garis keturunannya? Minos bertanya dengan rasa ingin tahu saat rekan-rekannya memikirkan betapa sulitnya mengejar keluarga yang bisa memiliki ribuan anggota dan beberapa di antaranya berada di puncak tahap ke-12 atau bahkan di awal tahap ke-13. Tidak, aku bagian dari cabang keluarga yang selalu menjaga kemurnian darah kita, katanya tanpa malu. Ruth dan Gloria menatapnya dengan rasa ingin tahu, memahami kemana arah kata-kata itu. Aesop mengakhiri pembicaraan tentang pria itu dengan menjawab pertanyaan yang Minos ingin tanyakan. Kami tidak tahu bagaimana keadaan keturunan Odibran sekarang. Namun, ketika kami ditangkap, keluarga itu memiliki Celestial level 125 yang kami ketahui. Meneguk, seorang Celestial, tanya Leger dengan nada khawatir, menyadari misi yang harus dijalankan Minos. Ada berapa Celestial di Uzira? Tanya Abi sambil meringis. Konon, keluarga kerajaan memilikinya, sementara berbagai cerita menceritakan beberapa Celestial yang disembunyikan di seluruh benua. Namun, mereka tidak memiliki informasi yang cukup untuk memperkirakan seberapa banyak dari itu yang merupakan fantasi atau berlebihan. Aesop tidak bisa memperkirakan dengan pasti. Sulit untuk mengatakannya, Celestial adalah kelompok yang lebih unggul, jadi aku tidak bisa memprediksi apapun yang berhubungan dengan mereka. Namun, pasti ada setidaknya setengah lusin Celestial di Uzira. Dan hampir semuanya adalah sekutu keluarga kerajaan. Ia menambahkan perincian ini, menyadari bahwa kelompok ini tidak punya pilihan selain berpihak pada mereka, bahkan dengan informasi ini. Kelompok Minos memiliki seorang ahli nujum, jadi mereka akan dimusnahkan atau dipaksa bergabung dengan keluarga melalui Abi, menikahi anggota garis keturunan kerajaan. Itu tentu tidak akan terjadi sebelum mereka bertarung sampai mati. Jadi Aesop tidak khawatir untuk memberitahu kelompok itu tentang kenyataan dan mengambil risiko mereka ingin menyerah kepada keluarga kerajaan. Ketiga istri Minos dan dirinya sendiri memikirkannya, masing-masing dari mereka mengkhawatirkan hal yang berbeda. Ini akan jadi rumit. Kalau salah satu dari mereka melihat bagian tubuh Celestial sejati di tubuhku, aku akan mendapat masalah. Minos berpikir, merasa bahwa ia harus mempercepat perjalanannya ke laut yang ganas secepat mungkin. Aku akan mengurusnya setelah sampai di puncak fajar. Aku akan mencoba membangkitkan kembali tetua pertama Juma dan mengajaknya bersamaku sebelum itu. Sampai saat itu, mungkin menarik untuk bersembunyi sampai Abi naik 2 level lagi. Setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, saya akan mempertimbangkan saran Anda. Untuk saat ini, itu bukan sesuatu yang harus saya lakukan. Jadi, mari kita fokus untuk mendapatkan tempat di meja para pemimpin kota ini. Saya akan membantu Anda dengan rencana Anda setelah itu.
Millicent akhirnya tersenyum mendengar hal-hal yang tidak terlalu rumit. Dia sejujurnya tidak takut menantang Celestial dari keluarganya yang menentangnya. Namun, menantang beberapa Celestial sekaligus adalah sesuatu yang bahkan dia tidak berani. Untungnya, Minos memiliki akal sehat dalam benaknya, begitulah yang ia bayangkan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2768, tempat di meja. Keesokan harinya, kelompok Minos ditempatkan di sebuah kawasan mewah di puncak Hilltop City. Para anggota Armans menyaksikan pemandangan indah dari atas bukit, sementara Minos mengobrol pelan dengan istri-istrinya. Mereka menunggu beberapa saat di taman yang tinggi itu. Ketika akhirnya Millicent dan Isolde meninggalkan bangunan terbesar di perkebunan itu, ditemani oleh seorang pria tinggi kurus yang tampak muda dan tersenyum. Pria ini mengenakan jubah putih dengan berbagai simbol emas. Namun, ciri yang paling mencolok adalah kulit ikannya, yang merupakan indikasi jelas bahwa ia adalah alien. Namun dengan kultivasi level 124, tidak seorang pun di Uzira yang mampu menilai penampilannya. Minos, ini Kanselir Higline, pemimpin Dewan Kota Hilltop. Isolde memperkenalkan pria itu kepada kelompok itu, dan dengan cepat menarik perhatian semua orang yang sedang mengamati kota dan merasakan angin pagi di sana. Minos melangkah maju dan memberi isyarat untuk memberi salam kepada pemimpin Dewan. Dengan siapa Millicent dengan cepat mengatur pertemuan di akhir hari sebelumnya dan kemudian mengundang mereka untuk momen ini pagi ini. Jadi, kamu dari Armans? Tanya pria itu dengan nada ramah. Sudah lama sekali aku tidak mendengar tentang orang-orang itu. Masih mencari alam atas? Minos tersenyum sebagai konfirmasi. Tentu saja. Apakah kau kenal para tetua serikat? Aku sudah bertemu beberapa orang. Aku hanya tidak tahu apakah mereka orang yang sama sepertimu. Pria itu memberi isyarat dengan salah satu tangannya agar Minos mengikutinya, sambil terus berbicara sambil berjalan ke gedung lain di area tersebut. Ngomong-ngomong, senang mengetahui bahwa pasukan yang relevan dari Okia berpikir untuk menginjakkan kaki di benua itu untuk selamanya. Millicent telah memberitahu saya tentang rencana dan pasukan Anda, jadi saya membuka pintu rumah saya untuk Anda. Di sini Anda akan memiliki ruang untuk berinteraksi dengan pasukan lain di Hilltop City dan mencari tingkat keamanan yang lebih tinggi di benua yang penuh kekerasan ini. Minos dan kelompoknya memasuki bagian kecil bangunan itu, area yang tidak terpakai saat itu, di mana banyak debu menutupi perabotan lama yang dilapisi kain hitam, dan bahkan lantai. Saya menghargai kesempatan ini, kata Minos tulus, tidak peduli dengan tempat kecil di belakang gedung yang diberikan kepada mereka. Dalam waktu kurang dari 24 jam sejak percakapan mereka sebelumnya dengan Millicent, mereka telah memperoleh persetujuan dari Dewan Kota untuk merekrut anggota di area tersebut. Pada saat yang sama, mereka menerima jabatan ini di gedung tersebut dari perwakilan kekuatan di balik Dewan dan bahkan kursi di Dewan yang akan memberi mereka hak suara di masa mendatang. Untuk saat ini, mereka hanya akan memiliki beberapa hak dan kewajiban dasar yang sama dengan pasukan lokal lainnya, tetapi dalam 10 tahun. Mereka dapat mulai memberikan suara untuk masalah-masalah penting. Dalam waktu 100 tahun, rekan satu serikat mereka akan dapat bersaing untuk mendapatkan posisi dalam Dewan dan mendapatkan lebih banyak manfaat untuk pasukan mereka. Untuk saat ini, mereka hanya akan memiliki beberapa hak dan kewajiban dasar yang sama dengan pasukan lokal lainnya, tetapi dalam 10 tahun, mereka dapat mulai memberikan suara untuk masalah-masalah penting. Dalam waktu 100 tahun, rekan satu serikat mereka akan dapat bersaing untuk mendapatkan posisi dalam Dewan dan mendapatkan lebih banyak manfaat untuk pasukan mereka. Untuk saat ini, situasi mereka tidak begitu mengesankan. Namun Minos lebih dari puas dengan semua yang dicapai Millicent dengan mudah dan cepat. Itulah sebabnya dia tidak hanya berterima kasih kepada pemimpin Dewan, tetapi juga Millicent. Dia tersenyum padanya dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan membayar mahal untuk ini di masa depan. Namun untuk saat ini, dia tidak perlu khawatir tentang utang padanya. Jadi, Minos, apa yang akan kau lakukan sekarang? Tanya Isolde setelah Millicent mengantarkan selir Higline keluar dari ruangan seluas 250 meter persegi itu. Kita akan membersihkan tempat ini dan meninggalkan beberapa orang dari kelompok kita sebagai perwakilan lokal. Minos tersenyum pada sang peramal. Tetapi kami masih akan berada di kota ini selama beberapa hari lagi. Kami akan merekrut setidaknya 30 nama dan membeli sumber daya. Setelah itu, saya bermaksud untuk kembali mengasingkan diri selama 10 tahun atau lebih, jika memungkinkan, katanya sambil menoleh ke tempat Millicent pergi. Apakah bantuan yang diinginkannya dariku mengharuskan aku pindah ke sana? Tanyanya pada wanita cantik berambut oranye di sebelahnya. Isolde menggelengkan kepalanya dengan nada negatif. Kami butuh bantuanmu untuk memengaruhi Dewan Kota Hilltop agar mendukung kami dalam perang melawan sayap penguasa keluarga kerajaan. Namun, itu akan memakan waktu bagimu untuk mencapainya. Untuk saat ini, beradaptasilah dengan situasi barumu dan lakukan apa yang ada dalam pikiranmu. Selama kamu menjadi lebih berpengaruh, kami akan mendapatkan apa yang kami inginkan darimu nanti. Baiklah,
Aku bisa melakukannya. Dia tidak membantah, meskipun dia menandatangani kontrak kosong dengan Millicent. Aesop berjalan ke pintu keluar ruangan berdebu itu dan mengucapkan selamat tinggal. Baiklah, semoga beruntung. Millicent dan aku akan pergi hari ini setelah mengobrol sebentar di sekitar kota. Tidak aman bagi kami untuk tinggal di satu tempat terlalu lama. Semoga beruntung juga untuk kalian berdua. Nikmati waktumu di sini dan tingkatkan pengetahuanmu tentang Uzira. Pasukan lokal punya banyak informasi tentang benua ini dan musuh-musuh merepotkan yang perlu kamu waspadai. Aku akan mengingatnya. Minos dan istri-istrinya menyaksikan Aesop pergi tanpa basa-basi lagi, akhirnya sendirian di tempat ini. Dia menatap kedua istrinya dalam diam selama beberapa saat, sebelum fokus pada dua jenderal dalam kelompok itu, keduanya jenderal level 117. Kalian berdua akan tinggal di Hilltop City mulai sekarang. Misi kalian adalah mengumpulkan informasi tentang pasukan lokal, musuh pasukan lokal, keluarga kerajaan, dan Odibran Redwound. Saya akan mengirim orang setahun sekali untuk mengumpulkan informasi terbaru Anda, membawakan Anda sumber daya, dan juga berita tentang perubahan. Sementara itu, Anda juga harus memperhatikan kemungkinan merekrut orang-orang berbakat. Nantinya, kami akan mengirimkan lebih banyak anggota serikat untuk membantu Anda. Keduanya menerima misi mereka, sebelum Minos memberi perintah kepada kelompok itu untuk membersihkan ruangan dan mulai membuat tempat itu tampak seperti Armans. Segera setelah itu, mereka akan mengetahui lebih banyak tentang bangunan yang mewakili pasukan Hilltop City, sebelum kembali ke sisi kota biasa, tempat mereka harus mencari material dan rekrutan. Untuk saat ini, Minos tidak terburu-buru untuk menemui ahli waris Odibran. Ia belum menyerah, jadi ia akan melanjutkan misinya lebih jauh. Namun, itu adalah sesuatu yang harus ia pikirkan di masa mendatang. Sekarang ia memiliki hal-hal lain dalam pikirannya. Ayo selesaikan perekrutan kelompok rekrutan dan kembali ke pos kita. Kita akan menempatkan orang-orang ini untuk mempelajari cara-cara Armans dan dalam 10 tahun kita akan mengejar puncak kebangkitan, kata Minos kepada istri-istrinya, membuat Abi, khususnya, tersenyum saat membayangkan tempat seperti itu. Dalam 10 tahun, dia bisa mendapatkan lebih banyak tetesan neraka ke tangannya dan mendapatkan apa yang dia butuhkan untuk membangunkan seseorang setingkat tetua pertama Juma. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2769, saatnya mendapatkan tetes neraka. Beberapa hari berikutnya di Hilltop City berjalan tanpa kejadian apapun. Minos tidak mengantisipasi perjalanan yang begitu damai dan cepat di kota itu, tetapi semuanya berjalan baik baginya. Setelah pertemuan mendadak dengan Millicent dan Aesop, mereka mengamankan posisi sebagai pasukan tingkat rendah di Dewan Kota. Dengan hak awal mereka sudah dapat merekrut orang yang mereka inginkan, serta melakukan perdagangan dan transaksi dengan harga yang lebih menguntungkan daripada yang dapat mereka lakukan tanpa bantuan para wanita tersebut. Keduanya meninggalkan kota jauh sebelum Minos dan kelompoknya, tetapi kurang dari 2 bulan setelah meninggalkan pos terdepan Armans di Uzira. Dia dan istri-istrinya kembali dengan sekelompok besar rekrutan ke serikat. Hanya 2 pemimpin tertinggi yang ditunjuk Minos untuk mewakili serikat di area tersebut yang tetap berada di Hilltop City, sementara mereka semua segera menuju ke pos terdepan serikat. Dan perjalanan kembali bahkan lebih lancar daripada perjalanan ke Hilltop City. Dengan kelompok yang begitu besar di pihak mereka, bahkan para pemburu bayaran di daerah pegunungan itu menghindari kelompok mereka. Setelah beberapa hari perjalanan menghindari wilayah makhluk-makhluk kuat, Minos mempersembahkan pos terdepan lokalnya kepada 34 rekrutan yang dibawanya kembali dari perjalanan ini. Tiolos dan mereka yang tetap tinggal di pos guild tentu saja terkejut bahwa Minos telah kembali begitu cepat. Mereka sebelumnya membayangkan bahwa mungkin perlu beberapa bulan atau bahkan bertahun-tahun bagi kelompok ini untuk kembali, tetapi semuanya tampaknya terjadi dengan sangat cepat. Namun, tak seorang pun terkejut. Minos sudah sangat kuat dan memiliki keterampilan serta peralatan yang hebat. Begitu kembali ke jabatannya, Minos mengambil cuti beberapa hari untuk memperkenalkan kebiasaan lama serikat kepada para pendatang baru. Namun, ia segera mulai mengasingkan diri dengan ketiga istrinya, meninggalkan Tiolos dan salah satu jenderal terkuat serikat untuk sementara waktu. Selama beberapa tahun berikutnya, ia bermaksud untuk berkultivasi sebanyak yang ia bisa melalui distorsi temporal dari temporal sense. Waktu berlalu dan pos terdepan serikat di Uzira bertambah besar seiring dengan perpindahan tahunan yang dijanjikan Minos kepada 2 Supremes yang tinggal di Hilltop City. Sekali setahun, anggota serikat yang ditempatkan di pos rahasia pindah ke kota itu dan mempertahankan perdagangan yang diperlukan untuk terus memperkuatnya, termasuk, tentu saja, penambahan rekrutan baru. Dengan demikian, jumlah anggota Armans yang kurang dari 20 orang di Uzira telah meningkat menjadi lebih dari 90 orang dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hampir 10 tahun terakhir, beberapa rekrutan telah naik level atau pangkat, dengan 2 di antaranya telah menjadi prajurit elit.
Namun, tidak seorang pun dari mereka telah mencapai status perwira yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi di luar pos rahasia. Meski bertahan di posisi tersebut selama 1 dekade, tidak ada satupun anggota luar yang bergabung dengan serikat pada tahun-tahun itu yang merasa tidak senang. Dekade yang mereka lalui adalah masa paling tenang dalam hidup mereka, meskipun itu juga merupakan masa yang memberi mereka banyak kesempatan. Sedangkan untuk anggota lama kelompok itu, jelas tidak ada yang menjadi lebih kuat hanya dalam 10 tahun. Mereka semua membutuhkan waktu berabad-abad untuk berkultivasi agar bisa mencapai peningkatan yang signifikan, bahkan dengan semua kekayaan yang diberikan Minos kepada kelompok itu. Menjelang peringatan 10 tahun perjanjian dengan pemimpin Hilltop City, Minos akhirnya terbangun dari meditasinya, menjadi orang terakhir di kelompok meditasinya yang selesai. Abby, Gloria dan Ruth sudah menunggunya sementara dia menyelesaikan urusan serikat di pos rahasia. Ketika dia meninggalkan tempat pengasingannya, merasa 150 tahun lebih kuat dari 10 tahun yang lalu. Aku masih butuh banyak waktu untuk meningkatkan kultivasiku, pikirnya sambil mengikuti arah dari mana dia merasakan aura istrinya. Ia tidak terkejut saat mengetahui bahwa wanitanya juga tetap berada pada level yang sama seperti yang telah mereka alami selama bertahun-tahun. Meski begitu, Minos ingin melanjutkan perjalanan ke puncak kebangkitan. Masalah pelarian dari batu terkutuk akhirnya mereda setelah beberapa tahun. Millicent mungkin tidak melakukan tindakan penting apapun selama beberapa tahun terakhir saat aku menyendiri, jadi kupikir kita punya peluang bagus untuk mencapai puncak kebangkitan. Aku akan mendapatkan tetes neraka yang dibutuhkan untuk membangunkan tetua pertama Juma dan beberapa spesialis tingkat tinggi lainnya sebelum kita mengasingkan diri selama 60 tahun lagi. Setelah itu, aku yakin Abby akan berada di tingkat yang lebih tinggi dan akan membangunkan tetua-tua itu, bahkan tanpa membuatnya sekuat saat dia masih hidup. Dengan Juma di sisinya, dia dapat memajukan beberapa rencananya untuk jabatan serikat dan akhirnya melanjutkan perjalanannya ke laut yang ganas. Minos sudah berencana untuk pergi ke laut yang beringas setelah pengasingan terakhir menyusul kebangkitan tetua pertama Juma. Ia juga bermaksud untuk mengirim sekelompok orang untuk kembali ke Okia dan akhirnya mulai memindahkan orang-orang dari markas besar ke tempat ia berada sekarang. Puluhan tahun telah berlalu sejak kami meninggalkan Okia dan beberapa dekade lagi akan berlalu sebelum kami mengirim sekelompok orang ke sana. Kendrick, Lily, dan Holly mungkin sudah hampir menjadi supremes pada saat kami mengirim orang untuk menjemput mereka. Apakah Rowan dan Sarah sudah meninggalkan dunia spiritual dan tanah adaman? Tanyanya. Saat memikirkan setidaknya beberapa anggota keluarganya akan berada di pihaknya dalam waktu dekat, Minos merasa lebih bersemangat saat bertemu dengan istri-istrinya. Kau sudah menyelesaikan kultivasimu, ya? Abby memperhatikannya memasuki ruang komando guild. Sementara Ruth memperhatikan pergerakan anggota guild di tingkat bawah melalui jendela dan Gloria membaca beberapa dokumen, sambil duduk di seberang Abby. Ketiga wanita itu menatapnya setelah kata-kata Abby selesai, dan dia menjawab. Ya, ayo bersiap untuk menuju Awakening Peak. Aku akan berangkat besok ke Hilltop City untuk pergantian shift di daerah ini dan saat aku kembali, kau seharusnya sudah siap untuk kita memulai perjalanan ini. Hal ini tidak mengejutkan bagi mereka. Mereka hanya setuju, sebelum memberitahunya tentang perubahan yang terjadi beberapa tahun terakhir, baik tentang serikat maupun dunia luar. Ada kabar terbaru tentang Odibrand Redwound yang bisa didengar Minos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2770, Neraka dan Alam Atas. Bertahun-tahun mengasingkan diri bagi Minos dan kelompoknya sudah cukup bagi anak buahnya di Hilltop City untuk mendapatkan informasi mengenai situasi terkini dari keturunan Odibrand Redwound. Sebelum Minos berangkat ke kota itu sendirian, ia mendengar dari istri-istrinya bahwa keluarga yang merupakan keturunan Odibrand memiliki 4 cabang dengan nama keluarga yang berbeda di Uzira. Mungkin saja ada lebih banyak nama, sesuatu yang masih perlu diketahui kelompok itu untuk menentukan jumlah pasti target. Namun pada prinsipnya, jumlah musuh potensial bagi mereka banyak. Minos belum membuat keputusan apapun tentang masalah ini. Ia ingin mendapatkan informasi yang lebih konkret dan bahkan mengetahui kemungkinan lokasi keturunan Odibrand di luar Zokaro. Tanpa kepastian tentang data ini, ia tidak dapat berbuat banyak. Tindakan apapun darinya akan menjadi provokasi bagi kekuatan di balik kelompok-kelompok ini tanpa ia dapat benar-benar menyelesaikan misinya. Pecahan jiwa level 124 mungkin tidak tahu betapa rumitnya misi yang ditinggalkannya untuk Minos, karena ia telah meninggal jauh sebelum Odibrand naik tahta. Akibatnya, Minos ragu-ragu apakah akan meneruskan kata-katanya atau melakukan apa yang diperintahkan Millicent. Dia selalu menepati janjinya, namun, situasi ini agak aneh. Dengan keraguan lebih lanjut dalam benaknya, dia berangkat menuju kota tempat dia bermaksud untuk segera mengganti jadwal tugas perwakilan serikat dan mempersiapkan diri untuk ketidakhadiran mereka selama perjalanan ke arah barat Uzira. Kelompok Armand sudah terbiasa bepergian antara pos mereka dan Hilltop City, jadi mudah bagi Minos untuk pergi ke sana sekali lagi.
Serikat itu telah tumbuh sedikit lebih representatif di daerah itu. Namun, butuh waktu lama sebelum kelompok mereka berubah dari kelompok kecil menjadi sesuatu yang relevan. Untungnya, prospeknya sangat bagus. Selama kelompok di pos rahasia itu terus berkembang, mereka akhirnya akan mencapai tujuan lokal mereka. Jadi Minos menghabiskan 2 bulan bepergian antara 2 area tersibuk di guildnya saat itu hingga akhirnya dia kembali untuk dapat pergi bersama istri-istrinya. Minos, Abi, Gloria dan Ruth pergi melalui deformasi khusus yang diciptakannya, sekali lagi meninggalkan kelompok anggota guild sendirian. Minos mengikuti para wanitanya saat mereka menguasai angkasa, menuju sisi lain benua tanpa khawatir tentang perjalanan biasa seperti yang telah dilakukannya pada perjalanan pertamanya ke Hilltop City. Karena dia tahu persis kemana dia akan pergi dan keberadaan macam apa yang ada di tempat seperti itu, dia menuntun para wanitanya jauh-jauh. Hingga dia mendekati tempat Celestial sejati meninggalkannya sebelumnya. Sesampainya di dekat suku makhluk yang telah menunjukkan jalan kepadanya dan memberitahunya tentang gerombolan mengerikan. Minos mengabaikan daerah keberadaan makhluk tersebut dan terbang bersama istri-istrinya menuju tempat gelap yang akan mereka tantang. Masalah apa yang akan kita hadapi di perjalanan? Tanya Ruth saat perlahan-lahan ia merasakan perasaan negatif menyelimuti dirinya, bahkan lebih kuat daripada sensasi berada di dekat tetesan neraka. Pada dasarnya mayat hidup, racun dan banyak ahli nujum. Abi meringkas karakteristik area tersebut menggunakan memori berharga dari pecahan jiwa level 124. Area Awakening Peak adalah tempat suci bagi keluarga kerajaan. Cara Millicent berurusan dengan mayat hidup di tempat ini dilarang, dan hanya sedikit yang mampu melakukannya. Namun, banyak ahli nujum keluarga datang ke tempat ini untuk menguji kekuatan mereka dan mencoba menjadi lebih kuat. Legenda mengatakan bahwa ada hubungan antara neraka dan Zokaro di puncak kebangkitan. Ada yang mengatakan bahwa dari sinilah tetes neraka berasal dan di area tersebut para ahli nujum dapat membangkitkan bakat terpendam mereka. Itu akan mengkhawatirkan. Jika neraka adalah kebalikan dari alam atas, bukankah itu adalah tempat yang harus dihindari dengan segala cara? Ruth mempertimbangkan implikasinya dan menatap Minos dengan penuh tanya. Memahami dualitas antara alam atas dan neraka sangat penting bagi kita, kata Minos sambil membuat mereka melihat apa yang telah disadarinya. Alam atas, dalam satu sisi, sedang merekrut prajurit. Pikirkanlah, jika setiap orang yang mendapat tempat di alam atas akan selalu mencari pewaris dan para pewaris itu akan melakukan hal yang sama. Bukankah itu sama saja dengan meningkatkan jumlah alam atas secara eksponensial? Ketiga wanita itu mengerutkan kening saat mereka melihat pola ini pada beberapa perilaku yang mereka saksikan dalam hidup mereka yang panjang. Demikian pula, negara dan pasukan biasanya meningkatkan jumlah mereka jauh sebelum konflik besar. Kalau tidak, mereka biasanya tetap stabil setelah pertumbuhan awal, atau bahkan terus tumbuh, tetapi agak lambat. Bahkan dengan kecepatan yang lambat, pertumbuhan jumlah alam atas jelas eksponensial, sesuatu yang tidak masuk akal bagi pasukan yang cinta damai. Sebaliknya, neraka tumbuh seiring kita mati. Itu adalah tempat yang tidak kekurangan anggota. Jadi kita punya dua sisi mata uang yang sama. Dua sisi yang berkonflik, satu pihak berusaha menghancurkan pihak lain, satu pihak berusaha menggagalkan rencana pihak lain. Mereka yang berada di alam atas menginginkan level 130, keabadian. Mereka yang berada di neraka, ya, mereka menginginkan kefanaan jiwa. Ini adalah topik yang rumit bagi mereka. Namun, jika dipikirkan dari sudut pandang Minos, masuk akal untuk menilai kedua tempat legendaris ini sebagai musuh. Dan jika mereka akan bergabung dengan salah satu pihak, mereka perlu mengetahui keduanya, bukan hanya pihak yang akan mereka ikuti. Ngomong-ngomong, mengetahui tentang neraka dan situasi alam atas bisa memberi kita keuntungan saat aku memenangkan kontes untuk mendapatkan warisan surgawi sejati. Betapapun berbahayanya hal itu, kita perlu mengeksplorasi kemungkinan-kemungkinan kita. Ruth dan Gloria mendesah saat mereka memikirkan bagaimana mereka dikelilingi oleh masalah rumit di semua sisi. Apakah kita akan benar-benar merasa damai di satu tempat? Aku harap saat kita mencapai alam atas, kita tidak menemukan bahwa ada tempat lain yang bahkan lebih maju yang harus kita capai untuk bisa merasa damai. Gloria menatap langit yang mulai gelap saat mereka mendekati puncak kebangkitan. Tujuan awal seorang kultivator adalah untuk menentang surga dan mengatasi kematian mereka. Namun sekarang karena masing-masing dari mereka dapat hidup dengan mudah selama jutaan tahun, Gloria tidak lagi berpikir untuk mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi, tetapi sesuatu yang lebih sederhana. Yang lainnya memiliki gagasan serupa tentang apa yang akan menjadi kemenangan mereka dalam perjalanan kultivasi ini. Untuk menemukan kedamaian abadi dan hidup harmonis dengan realitas yang luas ini. Jalan menuju ke sana tidak jauh, dan mereka akan segera mencapai tujuan sesaat mereka. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.